Saudara Timnas Indonesia U23 gelar latihan jelang hadapi Malaysia di pertandingan terakhir Grup A Piala AFF. Pelatih Karel Vandenberg menyebut Malaysia tim yang kuat, namun ia tetap optimistis mampu meraih kemenangan. 23 pemain mengikuti sesi latihan yang digelar di lapangan Madia Senayan, Jakarta Minggu sore. Pelatih Timnas U23 Karel Vandenberg bilang timnya dalam kondisi prima. Karel menyebut Malaysia tetaplah tim yang kuat. Meski begitu saudara, Karel tetap yakin Garuda Muda mampu meraih kemenangan. Yeah, I think every game is important, and also against Malaysia is important. But I think they had a good team, very good team, and I think they have a lot of good players. So I think we have to try to win that game again. My confidence is always that we are okay and that we can win the game. And I think the opponent had to do the same, because if you already think that you can lose, you will lose. But I think that we are prepared ourselves well, and we know that Malaysia is a really strong team. But we will make a battle of it and try to win. Timnas Malaysia U23 juga melakukan latihan terakhir jelang lawan Timnas Indonesia U23. Pelatih Nafuzi Zain menyebut latihan fisik dan mental disiapkan untuk melawan Indonesia dan tekanan dari supporter tuan rumah. Pelatih Nafuzi Zain tetap optimistis mendapat hasil maksimal dan melaju ke babak selanjutnya. Kita cuma just sama seperti biasa yang kita prepare sebelum ni. Yang penting kekuatan mental dan serta keyakinan diri yang tinggi lah kita yang perlu kita extra effort untuk malam esok. Itu yang lebih penting. Kita tahu di hadapan fans sendiri Indonesia begitu garang, begitu kuat sekali. Jadi kita perlu bersedia menghadapi segala serangan daripada Indonesia. Timnas Indonesia U23 memimpin klasemen Grup A Piala AFF U23 dengan perolehan 6 poin. Meraih 2 kemenangan di 2 laga awal, Indonesia hanya butuh hasil imbang melawan Malaysia untuk lolos ke semifinal. Di posisi kedua dan ketiga saudara, ada Filipina dan Malaysia. Poin kedua tim sama, namun Malaysia kalah head-to-head dengan Filipina. Brunei Darussalam berada di peringkat 4 dan belum meraih poin. Apa saja yang harus diwaspadai Timnas U23 jelang lawan Malaysia? Berikut perbincangan dengan analis sepak bola Wesley Hutagalung yang kami cuplik dari program Kompas Malam. Beberapa tahun lalu ya, saya harus mundur ke sebelum era Sintayong. Kita tuh kadang-kadang inferior lawan Thailand, lawan Vietnam. Sebenarnya kita bisa unggul lawan Malaysia, tapi karena terganggu oleh emosi ingin memperlihatkan bahwa kita lebih dikdaya dari Malaysia. Jadi permainan emosi itu yang mengganggu teknis. Nah, kalau saya lihat permainan kita di 2 pertandingan lawan Brunei dan lawan Filipina, pertama konsistensi tadi saya katakan, lalu yang kedua memasuki sepertiga permainan lawan, kita kehilangan sentuhan yang harusnya tidak boleh terjadi lagi, ketajaman kita di daerah lawan, karena kita sudah meracik permainan bagus dari bawah ke tengah. Ketika sepertiga kita oke, sepertiga tengah oke, sepertiga depan ini ketika di pertahanan lawan ini yang menjadi kelemahan kita di 2 pertandingan ya. Mbak Brunei jangan dihitung deh Mbak. Malaysia juga lawan Brunei jangan dihitung deh kemarin gitu, karena Brunei tidak memberikan ancaman nyata. Ujian kita lawan Filipina waktu Malaysia menang kalah 0-2 lawan Filipina, dan kita menang 1-0 lawan Filipina. Itu saja jadikan acuan saya tuh untuk menghadapi Malaysia nanti. Tapi punya PR soal mental lah kalau tadi saya dengarkan pernyataan dari Bung Wesley ya. Iya, karena kerap sekali anak muda kita ini kadang-kadang lupa bahwa mereka bermain untuk negara, bukan untuk pribadi, dan mereka bermain sepak bola, bukan bermain drama di lapangan karena dipancing. Karena orang Malaysia tahulah, orang Indonesia ketika dipancing emosi keluar, itu semua strategi, semua game plan hilang. Ya, buyar gitu ya, karena soal ego aja jadinya buyar. Padahal mungkin secara taktis kita lebih unggul. Lagi tadi seperti kita sebutkan bahwa di atas kertas kita unggul begitu kan. Kemudian secara pencapaian dalam pertandingan di klub A ini. Nah, tapi begini, apa kira-kira yang bisa kita evaluasi dari tipe permainan tim Malaysia dan strategi apa yang mungkin bisa diterapkan? Kalau Malaysia belajar dari 2 pertandingan ini ya, patokan saya hanya 2 pertandingan ketika mereka mengalahkan Brunei dan
kalah 0-2 dari Filipina, bahwa Malaysia bermain juga tidak terlalu organisasi rapi, pertahanan mereka juga banyak ruangnya. Terbukti kemarin Brunei masih bisa masuk bahkan setengah 5 kali, 6 kali mereka berhasil masuk ya Brunei masuk ke pertahanan Malaysia. Jadi ruang itu ada. Tinggal kalau kita ini rotasi yang dilakukan oleh Gerard van der Merwe ini di lini depan akan berisiko kalau dia tidak bermainkan Jens Reven sejak awal, karena Hoki Caraka kemarin masih belum menemukan sentuhannya dibandingkan dengan teman-temannya Ryan Hanan, Dimitri atau Gina. Ya, harus lebih kerjasama tim yang lebih kompak lagi begitu. Dan Bung Wesley, apakah ada pemain kunci Malaysia yang perlu diwaspadai oleh Garuda Muda? Karena kita tahu bahwa Malaysia maunya nanti ketika bertemu dengan Indonesia maunya bermain mati-matian. Karena itu jadi tiket mereka untuk lolos gitu loh, Bung. Pasti mereka mainnya juga habis-habisan lah. Bola itu bundar, Bung. Hitungan saya sih jujur ya, Mbak. Nggak ada pemain Malaysia yang spesial di mata saya melihat permainan mereka. Oke. Tapi kalau mereka bisa merusak emosi pemain kita, itu yang repot. Karena di sebelah grup ini kan Filipina oke lah, pasti menang lawan Brunei lah ya. Meskipun tidak mau mendahului Tuhan, tapi melihat permainan mereka Brunei dalam 2 pertandingan oke. Jadi hitung-hitungannya itu memang kita harus hati-hati. Jangan sampai hitungannya kita hanya terhenti di nilai 6 dengan 2 kemenangan, kemudian tiba-tiba Filipina bisa meraih 3 poin, Malaysia bisa meraih poin, itu kan head to headnya itu hitung. Nah kita bahaya, jadi harus menang dan jangan ngomong seri, harus menang ini kita. Sambil menanti pertandingan U23 nanti malam, kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Usai sudah sajian informasi dari Kompas Siang, saatnya kami undur diri. Saya Harjuno Pramudito. Dan saya Tili Rea Bella, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.